Dan apa yang kemudian terjadi ketika dia masuk Islam, Makkah pun berubah. Komentar Khalid bin Walid mengatakan ketika Umar masuk Islam, ya, asbahat Makkatu ghaira Makkata qablah. Jadi Makkah ini berubah, tidak seperti Makkah sebelumnya. Dan kalaulah sebelumnya dakwah Rasulullah dilakukan secara sirriyatan, diam-diam, tidak terang-terangan, tapi ketika Umar masuk Islam, beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna alal haqq, bukan kita ini dalam kebenaran? Kata Rasul, bala ya Umar, betul, kita benar. Fa fi mal ikhtifa, kalau gitu ngapain diam-diam? Maka Nabi pun mengubah, ya, tahapan dakwahnya yang tadi dilakukan secara diam-diam, lalu kemudian dilaksanakan secara terang-terangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtarah minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi dhi khisalin atirah wa ala alihi wa ashabil bararah. Jamaah dan teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di program kajian Sirah An-Nabawiyah melalui video pendek bersama saya, Happy Andi Bastoni. Kita akan bahas sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sosok Umar bin Khattab ini barangkali termasuk salah seorang sahabat Nabi yang sangat banyak menyedot perhatian. Ya, kajian-kajian tentang para sahabat Nabi memang sudah banyak, tapi tentang Umar bin Khattab lebih banyak lagi. Beberapa buku yang menjelaskan tentang sosok Umar ini ditulis dengan berhalaman-halaman, berlembar-lembar, dan cukup tebal. Mengingat sosok Umar ini sangat menarik untuk ditelaah. Ya, baik kepribadiannya gitu kan, ataupun kebijakan-kebijakannya ketika dia menjadi khalifah. Bahkan tidak hanya itu, terobosan-terobosan istihadnya ketika membuat aturan-aturan baru yang bahkan yang belum ada di masa Rasulullah SAW juga menarik untuk kita kaji. Umar bin Khattab dari kabilah Bani Adi, salah satu kabilah ternama di kala itu, satu di antara 10 kabilah besar di Quraisy. Bani Adi. Ibunya Hantama ini berasal dari kabilah Bani Makhzum. Jadi ayahnya dari kabilah Bani Adi dan ibunya dari kabilah Bani Makhzum. Kabilah Bani Makhzum inilah keluarganya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu dipanggil oleh Umar dengan paman. Abu Jahal itu pamannya Umar. Dan berbeda dengan Abu Lahab. Ini pamannya Rasulullah SAW. Jadi jangan keliru. Ya, Abu Jahal itu bukan pamannya Rasulullah. Mereka beda kabilah. Nabi kabilah Bani Hashim. Ya, sementara Abu Jahal kabilah Bani Makhzum. Ya, satu kabilah dengan ibunya Umar bin Khattab. Dia lahir, Umar ini sekitar 13 tahunan setelah Rasulullah. Artinya lebih muda 13 tahun dari Rasulullah SAW. Ya. Kalaulah Abu Bakar Siddiq seperti kita tuturkan pada video sebelumnya, masuk Islam pada awal-awal dakwah, agak berbeda dengan Umar. Umar ini ya, walaupun masih masuk as-sabiqun al-awwalun, ya, namun tidak langsung masuk Islam. Bahkan dia sempat menjadi orang yang memusuhi dakwah Rasulullah. Ini akibat ya, dia melihat Islam itu dari luar. Ya, dari paman-pamannya yang mengatakan atau mencari julukan-julukan yang buruk tentang Islam dan Rasulullah SAW. Namun pada akhirnya ketika dia mendalami Islam secara zahir, ya, maka hidayah pun menghampirinya. Kita ingat bagaimana Umar bin Khattab ya, jelang masuk Islam, dia termasuk orang yang sangat galak terhadap Islam. Bahkan dia pernah bertekad ingin membunuh Rasulullah. Ya, dia memperkirakan bahwa Carut Marut, Kemelut ya, yang dianggap sebagai perpecahan di kalangan Quraisy pada waktu itu ya tidak bisa dilepaskan dari seorang Muhammad ini SAW, ya. Maka dia bertekad untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan dalam banyak riwayat dikisahkan dengan detail bagaimana beliau ingin membunuh Rasulullah, tapi kemudian Allah mentakdirkan ya justru itu menjadi pintu hidayah bagi Umar. Maka ya Umar bin Khattab masuk Islam di tangan Rasulullah langsung di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan apa yang kemudian terjadi ketika dia masuk Islam, Makkah pun berubah.
Komentar Khalid bin Walid mengatakan ketika Umar masuk Islam ya, asbahat Makkatu ghaira Makkata qablah. Jadi Makkah ini berubah, tidak seperti Mekah sebelumnya. Dan kalaulah sebelumnya dakwah Rasulullah dilakukan secara sirriyatan, diam-diam, tidak terang-terangan, tapi ketika Umar masuk Islam beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna alal haqq, bukan kita ini dalam kebenaran? Kata Rasul, bala ya Umar, betul kita benar. Fa fi mal ikhtifa, kalau gitu ngapain diam-diam? Maka Nabi pun mengubah tahapan dakwanya yang tadi dilakukan secara diam-diam, lalu kemudian dilaksanakan secara terang-terangan. Mereka yang selama ini menyembunyikan keislamannya pun akhirnya menjaharkan keislamannya. Ya. Nah, jadi Mekah berubah. Ya, kondisi Mekah betul-betul luar biasa berubah. Ada semacam kebanggaan dan kebanggaan tersendiri di kalangan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah melaksanakan sholat secara terang-terangan di depan Ka'bah illa kecuali ba'da an aslama Umar, kecuali setelah Umar masuk Islam. Nah, ini nih mengubah tatanan sosial dan kondisi masyarakat Mekah pada waktu itu. Ya. Nah, Umar menjadi backup dakwah Rasulullah, dan takdir Allah mengatakan bahwa sebelum keislamannya sudah ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, dua jagoan Quraisy ini masuk Islam nyaris secara bersamaan, hanya terpaut 3 hari. Kemudian ketika proses hijrah berlangsung, dia pun hijrah dengan sepenuh keberanian ke Madinah Al-Munawwarah. Kalaulah yang lain itu banyak yang mencari jalan sembunyi-sembunyi, tapi Umar tidak. Dia hijrah secara terang-terangan. Ketika berada di Madinah, dia pun bersama ya Rasulullah SAW dalam setiap peristiwa besar. Ini juga inspirasi bagi kita bahwa dalam hidup ini ya, marilah kita menyertakan diri kita dalam peristiwa besar. Jangan hanya jadi penonton. Maka Umar bergabung dalam perang Badar, ikut dalam perang Uhud, tak pernah tertinggal dalam perang Khandaq, lalu kemudian perjanjian Hudaybiyah, perang Khaybar, dan sampai kemudian perang Tabuk. Dia tidak pernah absen dari medan peperangan. Ya. Sampai kemudian baginda Rasul SAW meninggal dunia, beliau wafat, dan Umar pun menjadi pendukung setia, penyeimbang sosoknya dengan sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun dalam banyak cerita antara Umar dan Abu Bakar ini adalah kepribadian yang berbeda, tapi mereka justru saling melengkapi. Mereka saling melengkapi. Mungkin kita temukan dalam beberapa riwayat antara Abu Bakar dan Umar ini sering ditemukan berbeda pendapat. Umar pengennya begini, Abu Bakar pengennya begini, tapi Umar tahu bahwa yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq, maka dia selalu mengalah. Artinya menyerahkan keputusan kepada Abu Bakar Siddiq. Tapi di sisi lain juga bahwa Abu Bakar Siddiq tahu tentang kebenaran lisan Umar, dan tidak sedikit juga Abu Bakar memutuskan pendapatnya berdasarkan keputusan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini sebuah tatanan perpaduan yang sangat menarik antara sosok Umar dan Abu Bakar As-Siddiq. Karenanya selama 2 tahun lebih Umar menjadi pendukung setia, Abu Bakar Siddiq mendampingi beliau dalam memimpin umat pada masanya. Abu Bakar Siddiq wafat, dan beliau sebelum meninggal dunia mencatat wasiat, menulis wasiat, dan Umar pun jadi khalifah. Sempat muncul kekhawatiran di kalangan rakyat. Bukankah sebelum menjadi khalifah, Umar dikenal sebagai orang yang galak, orang yang disegani, orang yang ditakuti. Sebelum menjadi khalifah, apalagi ketika menjadi khalifah, tentu dia akan bertindak lebih dari itu. Namun ternyata dugaan rakyat, kaum muslimin khususnya waktu itu salah. Justru ketika dia menjadi khalifah, dia mengubah karakternya itu. Yang tadinya galak, yang tadinya berani, dan seterusnya. Tapi ketika dia menjadi khalifah, justru sebaliknya. Sifat bijaksananya, mengalah bahkan, tapi tidak menghilangkan sikap tegasnya ketika dia melihat kemungkaran, gitu ya. Nah, karenanya mereka yang sempat khawatir tadi, kemudian tidak mendapatkan kekhawatiran itu. Mereka justru sangat nyaman, damai, ya, di bawah keadilan dan perpaduan sikap Umar yang galak dan lembut tersebut. Dan karenanya nyaris kita tidak temukan gejolak yang berarti di masa pemerintahan Umar bin Khattab.
Ya, walaupun Umar itu galak, tegas gitu kan, tapi tidak ada yang berani menyangkal. Andai pun misalnya Umar harus menyita harta seseorang, ya, karena dianggap tidak sah, ya, maka harta itu tidak diambil oleh Umar, tapi dimasukkan ke kas negara. Ya, seandainya Umar pun harus memecat seseorang dari jabatan tertentu, maka orang tersebut tidak bisa protes, karena Umar juga memecat orang yang lebih baik dari dia. Misalnya Khalid bin Walid, yang dalam catatan riwayat paling tidak 2 kali dipecat oleh Umar bin Khattab. Pertama dari jabatan tertinggi panglima perang waktu itu jelang perang Yarmuk. Kemudian yang kedua ketika menjabat wali kota Kinisrin, dipecat juga oleh Umar bin Khattab. Bahkan Khalid sempat semacam ya kecewa, manusiawi kecewa. Tapi kemudian dia berpikir, buat apa dia kecewa? Toh Umar memecat dirinya sebagaimana Umar memecat orang-orang yang jauh lebih baik daripada Khalid. Umar memecat Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar juga memberhentikan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat Nabi mulia yang lainnya. Ini memberikan kesadaran kepada Khalid betul-betul bahwa Umar bertindak ya bukan atas sentimen pribadi gitu kan, bukan, tapi betul-betul ingin menegakkan prinsip yang diakui benar. Dan selain itu juga Umar bin Khattab ini membuat terobosan-terobosan baru yang belum dilakukan pada kekhalifahan atau bahkan pada masa Nabi. Termasuk diantaranya beliau mulai kalender Islam yang kita ketahui hari ini, penggunaan kalender Hijriah digagas pada masa Umar. Kemudian yang lainnya misalnya Umar juga menggagas sholat tarawih berjamaah, di mana di masa Abu Bakar dan Rasulullah tidak dilakukan sholat tarawih berjamaah di masjid. Umar juga bahkan mulai mengatur keuangan negara, ya, dengan misalnya menggaji para gubernur, menggaji para veteran perang, ya, membuat ketentuan khusus ya bagi para mujahidin gitu, sehingga keuangan negara betul-betul diatur dengan rapi. Umar juga ya merapikan kas negara, Baitul Mal, ya. Umar juga misalnya membuat peraturan bagaimana beliau mengangkat dan memberhentikan seorang pejabat, termasuk masalah ketat, masalah keuangan. Ya, Umar memastikan ya sebelum mengirim seorang pejabat ke suatu tempat, beliau mengaudit dulu uangnya, berapa yang dimiliki. Nanti setelah menjabat, ya, selesai masa baktinya, diaudit lagi. Kalau terjadi lonjakan yang sangat dahsyat, maka Umar akan menetralkan uang tersebut dan mengembalikan lebihnya ke kas negara. Sehingga pada masa pemerintahan Umar, nyaris tidak ada yang berani melakukan tindakan yang berlebihan gitu kan. Walaupun ada yang melakukannya, mereka punya alasan yang tepat untuk hal itu, ya. Dan yang terakhir, yang berikutnya, Umar juga ya selain bisa menata dengan sangat baik administrasi dan keuangan manajemen pemerintahan Islam pada waktu itu, ya, beliau juga bisa melebarkan sayap dakwah, meneruskan titah Abu Bakar Siddiq sebelumnya, sehingga praktis hampir seluruh wilayah Syam itu ya yang tadi berada dalam kekuasaan Romawi berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Baitul Maqdis yang tadinya berada dalam kekuasaan Romawi jatuh ke tangan kaum muslimin. Mesir yang sebelumnya juga berada dalam kekuasaan Romawi berada dalam pangkuan kaum muslimin. Persia yang tadinya merupakan negara yang besar adidaya di masa pemerintahan Umar, ya, mereka bertekuk lutut dalam perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Waqqas. Sehingga dan bahkan beberapa wilayah Afrika ya, mulai berada dalam pangkuan kaum muslimin, ya, sampai Umar sendiri menyatakan dia sangat lelah, ya, melihat, bukan lelah maksudnya khawatir tidak bisa mengendalikan pemerintahan saking luasnya pemerintahan Islam pada saat itu, ya. Nah, Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun dari tahun 13 Hijriah dan beliau wafat 23 Hijriah, meninggalkan warisan yang sangat luar biasa tentang keadilan seorang pemimpin, tentang kezuhudan seorang pemimpin, dan kesederhanaan hidup seorang pemimpin. Sosok Umar kalau kita jabarkan barangkali tidak akan pernah selesai. Begitu banyak keteladan yang bisa kita ambil. Dan karenanya saatnya kita memperkenalkan sosok-sosok para sahabat Nabi ini kepada generasi muda kita, karena mereka adalah teladan bagi kita yang bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Kita ketemu lagi pada video berikutnya bersama sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.